Halo, selamat datang kembali di Lisans Analisis Ardi Nurhadi Sufi. Kali ini saya akan membahas tentang cara bertahan Persiraja. Jadi Persiraja Banda Aceh ini sedang menarik untuk dibahas karena mereka dari 3 pertandingan yang sudah dijalani di Liga 1 2020 mereka tidak sekalipun kebobolan. Ini yang akan saya analisis atau bagaimana cara mereka bisa tidak kebobolan di 3 pertandingan awal Liga 1 2020. Tapi seperti biasa, kalian subscribe dulu channel ini supaya nggak ketinggalan video analisis terbaru saya. Dan nanti ketika sudah selesai menonton, jangan lupa kalian untuk like dan share video ini kalau kalian suka. Oke, jadi Persiraja ini berhasil menahan imbang Bayangkara FC di pertandingan pertama 0-0, di pertandingan kedua melawan Madura United 0-0, dan di pertandingan terakhir, pertandingan ketiga lawan Persik Kediri berhasil menang 1-0. Nah, ini cukup menarik, sebuah kesebelasan promosi berhasil mencatatkan clean sheet atau nerbobol di 3 pertandingan awal ini. Dan dengan catatan ini Persiraja berhasil mencatatkan sebagai satu-satunya kesebelasan yang belum kebobolan di 3 laga perdana Liga 1 2020. Nah, bagaimana sih cara bertahan Persiraja? Saya sudah menganalisis, setidaknya saya nonton 2 pertandingan Persiraja lawan Madura dan Persiraja lawan Persik. Ini sudah cukup menggambarkan bagaimana Persiraja bertahan. Secara default sebenarnya Persiraja bermain dengan formasi dasar 4-4-2. Jadi 2 penyerang asing itu Vanderlei Francisco dan Bruno Dybala itu selalu ditempatkan sebagai 2 pemain terdepan. Nah, tapi ketika bertahan Persiraja ini sering membentuk formasi 4-1-4-1 juga, ini seperti ketika lawan Madura United. Ketika bola berada di Marco Moarauje ini di sisi sebelah kanan Madura United, Persiraja langsung membentuk formasi 4-1-4-1. Ini kalau yang kalian lihat di tayangan ini atau di cuplikan ini yang paling depan adalah Francisco, sementara Bruno Dybala mendekati Devi Rizky di sebelah kiri, sehingga Marco Moarauje atau ketika kalau dia misalnya mau maju dia harus melewati 2 pemain. Jadi kalau disimulasikan kurang lebih seperti ini. Persiraja akan membentuk formasi 4-1-4-1 yang kalau di pertandingan lawan Madura United ini menghadapi formasi 4-2-3-1 sebenarnya, atau mungkin 4-4-2 juga karena Bruno Matos sering jadi seperti second striker di belakang Beto Gonçalves. Nah, dengan formasi ini sebenarnya lini tengah Persiraja cukup bisa menutup jalur-jalur operan pemain Madura United ke Bruno Matos yang jadi pengatur serangan Madura United. Seperti kalian lihat di situ seperti ini, seperti misalnya Matos ada di belakang Bruno Dybala, ada di belakang Ayas, ini gelandang Lebanon, dan di depan Ferry Komul. Jadi kalaupun misalnya Bruno Matos bergerak ke sisi sebelah kiri yang itu di depan Ganjar Mukti dan di belakang Dybala, di area tersebut itu ketika bola berhasil dioper ke area tersebut, nanti Matos bisa terjebak lah, karena nanti bakal ada Ferry Komul, bakal ada Ganjar Mukti, bakal ada Bruno Dybala, bahkan mungkin juga Rezam dan Devri untuk merebut bola. Tapi opsi untuk masuk lewat ke area depan kotak penalti di tengah-tengah, Bruno Matos itu hampir gak pernah mengambil opsi tersebut. Dia akhirnya sering bermain melebar untuk mencari bola atau menguasai bola dengan cukup nyaman sehingga dia bisa mengatur serangan ke arah mana gitu. Nah, tapi ketika bola berada di kedua sisi atau di salah satu sisi, para pemain Persiraja ini tidak terpancing untuk melakukan tackle agresif atau memberikan tekanan sebelum para pemain lawan atau sebelum para pemain Madura United di cuplikan ini mendekati ke kotak penalti justru. Nah, seperti di momen ini yang terjadi adalah Bruno Matos masuk ke tengah karena dia mungkin memang tidak ingin melakukan crossing, karena dia mungkin ingin menyerang lewat tengah. Tapi ketika dia masuk ke tengah dengan formasi 4-1-4-1 yang diterapkan oleh Persiraja, yang terjadi akhirnya adalah
pemain Madura United itu kalah jumlah di lini pertahanan Persiraja gitu. Seperti ini ketika Bruno Matos menguasai bola, dia ini yang di nomor 1 ya, dia harus menghadapi pemain sayap kiri Persiraja, David Rizky, dan ada juga Bruno Dybala di dekatnya. Di belakangnya memang ada 2 pemain Madura United, itu Haris Sutarea dan Beto Gonçalves. Tapi dengan Beto Gonçalves yang dijaga oleh Genjar Mukti, sementara Haris Sutarea dijaga oleh Reza Baskoro, dengan ada tambahan 1 pemain yaitu Bruno Dybala, jadi terjadi situasi 4 lawan 3. Ini secara teori pemain yang dengan jumlah pemain yang lebih banyak itu biasanya lebih unggul. Sementara kalau misalnya ada 1 pemain yang berusaha masuk lewat menyelinap ke belakang pertahanan Persiraja, Asep Berlian itu yang nomor 1 di tengah, dia juga dijaga oleh 2 pemain, ada Ferry Komul dan ada Miter. Ini juga masih Persiraja masih unggul jumlah pemain 2 lawan 1. Sementara itu di sisi kiri ada Otto Sigba, dia juga tidak unggul jumlah pemain, atau juga dia tidak 1 lawan 1 dengan pemain lawan karena ada 2 pemain lawan yang berada di dekatnya. Jadi ini dalam situasi seperti ini Madura United sangat kesulitan untuk menyerang. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, Persiraja ini memang formasi dasarnya memakai formasi 4-4-2, tapi mereka bisa mengubah jadi 4-1-4-1, dan itu juga berlaku ketika Persiraja menghadapi Persik. Ini contoh ketika misalnya Persik sedang membangun serangan dari belakang, Vanderlei dan Dybala tidak langsung buru-buru untuk berusaha merebut atau memberikan tekanan kepada pemain Persik yang menguasai bola, tapi dua-duanya mendelay bola, dua-duanya lebih mengutamakan untuk membentuk sistem pertahanan atau di lini tengah atau di zona kedua. Ini yang terjadi kemudian Persik berhasil masuk ke wilayah pertahanan Persiraja, tapi pemain Persiraja masih enggak terlalu agresif untuk merebut bola. Tapi yang paling penting adalah pemain-pemain Persiraja tetap pada posisinya atau tetap membentuk 4-1-4-1 atau 4-4-2. Ini ketika bola dari sebelah kiri langsung masuk ke sebelah kanan, Bruno Dybala langsung masuk ke tengah dan Vanderlei ikut turun juga untuk bertahan. Di sini ada David Rizky juga, dia tetap berusaha menjaga pemain sayap lawan sehingga ketika misalnya bola diumpan ke sayap, nanti pemain bek kiri Persiraja itu tidak sendirian untuk melawan pemain sayap lawan, atau dalam hal ini Persik, karena Persik ini bermain dengan formasi 3-4-3 dan mereka pemain sayapnya juga itu sering ada 2 pemain. Itu juga berlaku ketika Persiraja menghadapi kesebelasan yang bermain dengan formasi 4-3-3, karena bek sayap lawan biasanya selalu melakukan overlap dan itu sering menimbulkan keunggulan jumlah pemain lawan ketika misalnya tidak ada support dari lini kedua untuk membantu seorang fullback. Nah, ini contoh lain dari sisi sebelah kanan, sama seperti David Rizky di sisi sebelah kiri yang berposisi di sayap kanan. Miftahul Hamdi, dia juga harus berada di sejajar dengan Bruno Dybala, terus Sayan dan juga David Rizky untuk membentuk pola 4 gelandang di depan Ferry Komul. Ini juga untuk menciptakan situasi di mana ketika pemain back sayap lawan naik, pemain Persiraja tidak kekurangan jumlah pemain. Dalam situasi ini ada 3 pemain Persiraja untuk menghadapi 3 pemain Persik Kediri. Nah, tapi dalam situasi ini pada akhirnya pemain Persik ini berusaha untuk melewati pemain Persiraja di depannya dengan mengirimkan umpan langsung ke kotak penalti. Tapi di sana ada Ferry Komul yang selalu siap untuk memotong bola, untuk merebut bola ketika bola misalnya masuk ke daerah kotak penalti Persiraja. Dengan pertahanan rapat seperti ini sebenarnya Persiraja mengorbankan kreativitas serangan mereka, karena dengan banyaknya pemain yang menumpuk di lini pertahanan, praktis untuk melakukan transisi dari bertahan ke menyerang itu membutuhkan waktu
supaya pemain-pemain Persiraja bisa naik ke kotak penalti lawan. Nah, sementara pelatih Persiraja Henry Susilo ini lebih mementingkan kekuatan pertahanan, dan ketika menyerang mereka hanya melakukan serangan balik dengan 3-5 pemain untuk menyerang. Dan misalnya ini ketika situasi gol Persiraja di pertandingan melawan Persik, ini Persiraja hanya mengandalkan 3 pemain saja untuk mencetak gol. Ini berawal dari Bruno Dybala yang melakukan umpan terobosan ke sisi sebelah kanan, lalu datang Miftahul Hamdi langsung mengoper ke sisi sebelah kiri, di mana dia melihat Devi Rizky yang muncul dari lini kedua. Ini seperti yang kalian lihat, ketika Devi Rizky melepaskan tembakan, cuma ada 3 pemain Persiraja, Devi Rizky, Miftahul Hamdi, dan Vanderlei Francisco. Ini juga terjadi ketika beberapa menit kemudian Persiraja berusaha menyerang dan hanya menggunakan 4 pemain. Ini kalau tidak salah Bruno Dybala, ada Francisco, ada Miftahul Hamdi, dan ada Devi Rizky. Ini juga terjadi ketika Persiraja melawan Madura. Persiraja hanya menggunakan 4 pemain atau 5 pemain paling banyak. Kalaupun misalnya 6 pemain itu tidak sampai mendekati kotak penalti, dan Persiraja memang pada akhirnya cukup kesulitan untuk menciptakan peluang. Dan kalau untuk diketahui, Persiraja ini baru mencetak 1 gol sampai pertandingan ketiga. Jadi meskipun pertahanan mereka kuat, mereka tidak punya ketajaman di lini depan, sehingga untuk meningkatkan rasio kemenangan mereka atau potensi kemenangan mereka justru menjadi kecil. Tapi untuk secara pertahanan, Persiraja ini bisa dibilang cukup kuat, dan secara sistem ini memang cukup sudah menjadi karakter atau prinsip permainan dari Persiraja, karena di 3 pertandingan terakhir Persiraja ini di lini pertahanannya selalu mengubah-ubah komposisi pemain. Tapi meskipun mengubah komposisi, ternyata lini pertahanan Persiraja masih cukup kuat. Jadi kesimpulannya, pertahanan Persiraja kuat di 3 pertandingan terakhir ini merupakan hasil dari sistem pertahanan Persiraja yang menggunakan formasi 4-4-2 atau 4-1-4-1 di wilayah pertahanan mereka sendiri. Jadi Vanderlei Francisco dan Bruno Dybala yang menjadi 2 penyerang asing Persiraja ini selalu membantu pertahanan Persiraja yang keduanya sampai turun ke wilayah pertahanan sendiri. Dan kedua sayap Persiraja ini, Devi Rizky dan Miftahul Hamdi, biasanya dua-duanya ini main cukup disiplin. Mereka ketika dibutuhkan bertahan, mereka bakal ada di posisinya. Mereka tidak telat melakukan track back, tetapi ketika harus melakukan serangan, mereka bisa dengan cepat berada di lini depan. Tapi sistem permainan seperti ini membuat lini serang Persiraja lebih tumpul lah. Hal itu yang membuat Persiraja cuma meraih 1 kemenangan dan 1 gol di 3 pertandingan Liga 1 2020, meski mereka berhasil mencatatkan 3 clean sheet di 3 laga ini. Oke, sekian aja untuk analisis pertahanan Persiraja. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian punya kritik dan saran, silahkan kalian reply aja di kolom komentar, atau kalian silahkan langsung mention di Twitter saya @ardynashofi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video analisis berikutnya.